Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rizik Syihab kembali muncul lagi ya guys. Dan dia bercerita tentang bagaimana pertikaian antara Habib Rizik dan juga Raja Syirik, yaitu Kang Deddy Mulyadi ya. Oke, kita akan simak dulu videonya bersama-sama. Silahkan. Sudah meninggalkan kita, tapi semangat juangnya tidak boleh padam di tengah-tengah kita, saudara. Walaupun beliau sudah pergi, saudara, ke alam barzah, tapi kita yang masih ada di alam dunia wajib untuk melanjutkan perjuangannya. Bagaimana dulu Abitam mengajarkan kita, saudara, untuk selalu menegakkan keadilan, melawan segala bentuk kezaliman. Saudara, kita lanjutkan. Ini kalau bicara menegakkan keadilan melawan kezaliman, saya punya pengalaman dengan Abitam, saudara. Suatu ketika saya ada acara di Purwakarta, saudara. Kemudian di Purwakarta ketika itu ada seorang bupati yang hobinya bikin patung. Sehingga Purwakarta yang tadinya jadi kota santri, jadi kota patung. Jadi kota berhala, saudara. Apakah benar patung itu berhala? Silahkan komentar sesuai dengan kemampuan kalian. Oke. Di sini ada 5 poin kenapa Kang Deddy disebut Raja Syirik ya. Pertama, karena Kang Deddy membuat patung ya. Patung-patung yang berjejeran di pinggir jalan ya. Patung-patung tokoh pawayangan ya. Kedua, Kang Deddy Mulyadi mengaini pohon-pohon yang di pinggir jalan ya. Jadi semua pohon-pohon yang di pinggir jalan dikasih kain ya. Kain yang bercorak putih hitam. Hitam putih ya. Yang ketiga, Kang Deddy mewajibkan rumah-rumah agar ketika bulan purnama dimatikan lampunya ya. Dan juga Kang Deddy mewajibkan kepada pelajar mengucapkan sampurasun sebelum belajar. Dan terakhir, Kang Deddy gitu selalu memberikan sesajen gitu di bawah kencananya, kereta kencananya, dan diarak tanpa penumpang ya. Coba komentar, apakah hal demikian itu termasuk kemusyrikan? Apakah tidak ya? Silahkan berkomentar. Abitam marah luar biasa. Nah, ketika saya punya acara di sana, acara tersebut diancam. Ada ratusan preman dikumpulkan untuk menyablek akbar yang kami gelar. Saudara, saya ketika itu sedang sakit. Saudara, ragu. Datang atau jangan. Bukan karena ancaman, karena kita sedang sakit. Tapi Abitam dari tempat ini langsung meluncur ke Megamendung, ke gunung, ke pesantren saya, saudara. Sampai di sana Abitam menyampaikan, Habib, walaupun Habib lagi sakit, kalau perlu saya gotong. Kita gotong rame-rame. Nggak boleh nggak datang. Harus datang. Karena kalau nggak datang,
Kata ini preman-preman akan merasa menang. Ini penjahat-penjahat yang mengagungkan berhala, mengagungkan patung akan merasa menang. Walaupun mereka di backing oleh bupati. Bupati yang mengumpulkan mereka untuk nyerang Habib. Saya minta tetap Habib berangkat dan saya ikut. Masya Allah. Bu, kita tahu usia Abitam sudah cukup lanjut saudara. Tapi semangatnya saudara gak kalah sama anak muda. Saya ikut Habib. Saya mau jihad bareng. Saya mau mati bareng. Ayo kita berangkat. Akhirnya dalam keadaan sakit. Saya tetap berangkat dengan Abitam saudara. Kita berangkat ke sana ya. Ratusan preman sudah nunggu di pintu tol. Saudara. Tapi akhirnya sebelum kami keluar pintu tol. Mereka sudah disapu bersih oleh laskar-laskar FPI saudara. Takbir. Sampaikan kepada si raja syirik, jangan memperalat masyarakat, jangan mengadu domba umat. Betul? Kalau memang dia jantan, dia punya keberanian, sebutkan saja kapan mau perangnya lawan kami. Silakan sebutkan harinya, sebutkan tanggalnya, sebutkan jamnya, sebutkan tempatnya, kami akan datang untuk perang. Takbir. Silakan sebutkan mau bagaimana cara perangnya. Mau tangan kosong jadi, mau pakai golok dan barang jadi, mau pakai basoka dan AK-47 juga jadi, saudara. Ya, kita nggak bakal mundur, saudara. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Kita mau tahu beralinya jadi perang sampai di mana, saudara. Dan saya ingatkan yang ingin menghadang saya, kalau Anda ingin menghadang saya, tolong bunuh saya, jangan sampai nggak mati. Sebab kalau saya nggak mati, saya ubur Anda walaupun ke lubang. Kenapa ya sukanya ngajak perang ya? Apakah Islam itu agama perang? Ataukah agama damai ya? Ngajak perang ke Kang Dery, ngajak ribut, ngajak saling bertikai ya. Apakah itu Islam ya? Coba.
Apakah Islam begitu ya? Atau Islam itu Islam yang beragama damai ya, yang sejahtera, yang saling toleransi ya. Oke, lanjutkan. Laskar-laskar FPI dari Purwakarta, dari Kerawang, saudara, semua kumpul. Saudara, kumpul preman-preman tersebut yang mencoba menghadang, justru dihadang dan dikejar-kejar oleh para laskar, saudara. Bubar. Bubar. Bagaimana nggak bubar? Preman itu, saudara, berjuang hanya demi perut. Bayar 50.000, 100.000 selesai. Tapi para laskar, para santri berjuang bukan demi perut, tapi karena Allah. Maka itu mereka yang demi perut, begitu berhadapan dengan para mujahid yang berjuang karena Allah, yang mati sakit menjadi kita-kita aja, dengar takbir saja mereka sudah kucar-kacir, saudara. Takbir. Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuat? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, akhirnya kami masuk ke sana, saudara. Gelar acara dan malam itu, saudara, Abitam berceramah dengan luar biasa semangatnya, saudara. Semangat jihad, semangat perlawanan. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kita, saudara. Mereka semua takut dan sejak saat itu sampai hari ini nggak ada preman-preman di Purwakarta yang berani kurang ajar lagi kepada habaib dan para kiai, saudara. Alhamdulillah. Jadi itu satu pengalaman saya yang luar biasa, saudara, bersama almarhum. Makanya kalau tadi saya katakan almarhum ini nggak main-main, saudara. Bukan hanya di mulut saja beliau bicara, tapi dengan perbuatan. Bayangkan dalam usia yang sudah senja tetap beliau semangat. Dan murid-murid beliau yang ada di atas panggung ini menjadi saksi. Karena sebagian mereka ikut ke Purwakarta, saudara. Mereka semua menjadi saksi. Mereka tahu bagaimana semangat perjuangan daripada Abitam. Mudah-mudahan Allah selalu merahmatinya. Allah selalu memberkahinya. Allah selalu menjaganya dari alam barzah sampai ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu salah satu saya punya pengalaman bersama beliau. Saya hanya ingin mengingatkan di sini. Dan waktu saya menggelar bersama-sama para ulama, bersama para kiai, menggelar aksi 411, aksi 212, aksi yang berjilid-jilid. Saudara, orang yang ada di belakang saya adalah Abitam. Semangat beliau, doanya, dukungannya, bahkan beliau ikut keliling dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai. Beliau yang ikut memobilisasi supaya kiai, pesantren, majelis taklim di mana-mana ikut turun, saudara. Makanya jangan kaget kalau yang turun di 212, saudara, itu tembus bisa 7 juta lebih, saudara. Kenapa? Karena memang banyak ulama-ulama yang ikut mendukung, ikut bergerak, ikut berjuang. Kenapa di sini Habib Rizik menceritakan pengalamannya dulu yang bertikai dengan Kang Deddy Mulyadi ya? Apakah jangan-jangan akan berperang kembali, akan bermusuhan kembali, akan ada sesuatu yang sifatnya provokatif? Kita lihat ke depan ya. Bagaimana menurut kalian? Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.